Seperti biasa mengawali perjumpaan, tim redaksi kami sudah berhasil merangkum terkait dengan review perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, saya akan sampaikan bagaimana posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Di mana IHSG mengalami penguatan yang cukup signifikan di 0,85% dan IHSG berada di level 6.956,817 di level penutupan perdagangan hari ini. Dan tampaknya level penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini merupakan level tertinggi di beberapa perdagangan minggu terakhir, pemirsa. Di mana sebelumnya indeks harga saham gabungan sudah mengalami tekanan yang cukup dalam, bahkan sempat menyentuh ke level 6.500-an. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan dibuka pada pagi tadi di zona hijau dan sudah langsung menembus ke level 6.900-an, tepatnya di 6.925,475. Indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level tertingginya di level pemirsa di 6.984,532, tinggal beberapa poin lagi untuk kembali menyentuh ke level 7.000-an. Dan di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.924,907. Kemudian di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau, pemirsa. Dan akhirnya di sesi kedua, indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.956,817 dengan mengalami penguatan di 0,85%. Posisi dari penutupan indeks harga saham gabungan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ya, pemirsa, itu tadi posisi dari penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini, dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Di mana posisi dari MNC 36 mengalami penguatan di 0,36%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,73%, LQ45 juga menguat seiring dengan penguatan indeks harga saham gabungan di 0,76% dan ditutup di level 981,908. Kita akan coba lihat juga bagaimana rotasi pergerakan sektoral, pemirsa, di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Sektor barang baku memimpin penguatan cukup signifikan di 2,71%. Sektor energi juga menguat di 2,05%, sementara sektor kesehatan tertekan di 1,19%. Konsumsi primer juga melemah di 1,12%. Kita akan coba lihat juga bagaimana saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainer, pemirsa. Ada Antam hari ini menguat di atas 12%, ditutup di level 2010, pemirsa. Kemudian Bumi juga berbalik arah menguat di 113, Goto, di mana pada perdagangan hari sebelumnya tertekan, hari ini menguat dan kembali menembus di atas level 300-an, tepatnya di 306. Sementara Pegas juga menguat dan ditutup di level 1690. Posisi saham-saham yang justru mengalami pelemahan yang cukup dalam di sesi kedua hari ini yang masuk ke dalam deretan top losers yang menghambat laju dari penguatan indeks harga saham gabungan. Ada Telkom dari saham Big Cap 4.240 dari infrastruktur telekomunikasi. Dari sektor konsumer ada Unilever juga melemah di 4.500. Kemudian ICBP juga tertekan di 9.026. Sementara dari perbankan Big Cap lainnya ada BMRI juga melemah setelah mengalami penguatan signifikan di perdagangan hari sebelumnya pasca rilis kinerja mereka di semester kedua 2022 maksud kami, melemah di 8.075. Dari update pasar domestik, kita akan coba lihat bagaimana data terakhir dari Bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana Nikkei Jepang mengalami penguatan di 0,36% di 27.815,48. STI Singapura menguat di 0,44% di 3.219,40. Kospi Korea menguat di 0,93% di 2.438,05. Sementara Hang Seng Hong Kong melemah di 0,43% di level 20.581,61.